而人族更是认了，武魂品级就让5个古族同时操戈，靠着枷锁吸收本源。你这不错。其实我会让那些妄图反辗转居于这铜镜，族人因南天。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-149. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 148. Kemarin, Kinan dan yang lainnya telah berhasil mengalahkan tanaman yang dihuni oleh begitu banyak kebencian. Semua itu tidak bukan adalah berkat bantuan dari gadis harta. Dengan kekuatan yang dia miliki, ia pun mudah menghancurkan tanaman tersebut. Setelah semua itu, Kinan dan yang lainnya pun memilih untuk beristirahat. Di mana di sini mereka juga penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada tempat ini hingga sampai menjadi begitu kacau. Miao Miao mulai menceritakan hubungan klannya dengan para manusia, di mana mereka menjalin persahabatan yang begitu dalam. Namun sesuatu telah terjadi kepada kaisar umat manusia setelah meminum obat dari klannya, yang menyebabkan umat manusia beranggapan sudah dikhianati. Mereka pun mulai melakukan penyerangan. Dalam tragedi yang mengerikan itu, hanya Miao Miao saja yang selamat. Tapi di tengah pembicaraan itu, mereka hampir pingsan karena ulah dari tetua ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah melakukan penyelidikan, mereka pun menjadi tahu kalau seseorang telah memasang kekuatan pada benua Changlan melalui martial spirit. Di bawah kekuatan kura-kura ini, tetua itu tidak akan bisa berbohong kecuali dia mampu memutarbalikkan kekuatannya. Sinan paham jadi apa yang telah dikatakan oleh ketua itu memang benar adanya. Selain itu dia juga sudah tahu kalau 5 klan kuno saling menyikut satu sama lain. Ini layaknya sebuah rantai untuk bisa saling menghancurkan satu sama lain. Miyosu yakin betul kalau seseorang kultivator yang tidak memiliki martial spirit memilih untuk memberikan tuduhan mengenai apa yang telah terjadi pada masa lalu. Inilah yang membuat klan Yao Yuan diincar oleh klan manusia. Kura-kura ini kesal karena sebelum menggali informasi lebih dalam, tetua itu memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sinan memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya. Karena bagaimanapun pihak lain sudah pasti mengantisipasi hal itu supaya mereka kesulitan untuk mengungkap identitas orang tersebut. Sesaat kemudian gadis harta pun keluar yang tentu saja mengejutkan semua pihak. Ia pun menyinggung tentang roh Nantianman, yang merupakan salah satu alam dewa bela diri yang ada di dunia ini. Berhubung Miao Miao tidak tahu siapa gadis ini, jadi Sinan pun memperkenalkannya, di mana ternyata Miao Miao tidaklah terlalu terkejut. Pasalnya mereka pernah bertemu di Tanah Suci. Gadis harta memiliki dugaan yang benar dan ia pun memohon bantuan kepadanya supaya bisa membalaskan dendam klannya karena bagaimanapun mereka masihlah belum bisa tenang selama dendam itu belum terbalaskan. Gadis harta paham dan langsung saja melakukan sesuatu. Yang mana ini pun telah membawa mereka masuk ke 3000 tahun yang lalu. Di sini kita pun diperlihatkan dalam pertarungan yang sedang terjadi antara gadis harta dan seorang tetua. Di mana dalam pertarungan itu, tetua ini mampu mengimbangi segala serangan dari gadis harta. Tapi pertarungan itu masihlah belum usai. Di mana gadis harta pun mengeluarkan martial spirit miliknya untuk melakukan serangan yang mematikan. Namun di hadapan tetua itu, semua serangan yang dia lancarkan tidak terlalu berguna. Pasalnya harta yang ia miliki mampu menyerap seluruh serangan tersebut. Tapi gadis harta masihlah belum selesai. Ia telah melakukan serangan lanjutan yang jauh lebih banyak dan juga lebih mengerikan lagi. Tetua ini tetap tenang dan ia melancarkan serangan kepada martial spirit gadis harta. Sedangkan serangan itu tidak mampu menghancurkan gerbang ini.
Meskipun begitu, keunggulan masihlah berada di tangan tetua ini. Pasalnya, martial spirit gadis harta telah dia hancurkan. Dan begitu kesempatannya untuk menang pun semakin menipis. Bagi tetua ini, martial spirit yang gadis harta miliki telah mencoba untuk menemukan jalan yang berbeda. Tapi semua itu merupakan sebuah kesalahan besar. Selain itu, ia juga meminta untuk tidak terlalu percaya diri karena meskipun dia telah menciptakan Sanseng Gongyang dan mengalahkan Kaisar Wujing, tapi gadis harta tidaklah bisa melanggar aturan dan memberontak kepadanya. Semua itu hanyalah omong kosong belaka, pasalnya yang sedang gadis harta hadapi adalah sebuah aturan tersendiri. Selama dirinya tidak mengizinkannya, maka dia tidak akan dapat melangkah maju. Tapi gadis harta tidaklah menyerah karena selama masih ada secerah harapan, maka dia yakin para generasi mendatang akan datang kemari untuk dapat melanggar aturan palsu dari tetua ini. Alih-alih takut, tetua ini justru mentertawakan apa yang dia katakan. Karena dia itu dapat dengan mudah memanipulasi 5 klan kuno untuk saling bertarung satu sama lain. Sekarang dunia pandang akan menjadi tempat yang berantakan, sedangkan umat manusia lebih mudah dirinya permainkan dalam genggamannya. Gadis harta tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Baginya, kelas martial spirit adalah belenggu yang mengikat umat manusia. Dan Tianmen telah berdiri selama ribuan tahun, yang mana dia memanfaatkan belenggu tersebut untuk menyerap sumbernya, agar bisa disalurkan untuk dia bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Tetua itu membenarkan apa yang dia katakan. Sebab dirinya telah menganggap kalau dirinya merupakan Tuhan dari berbagai dunia yang ada. 认了，武魂品级就让5个古族同时操戈，靠着枷锁吸收本源。你这不错。 Ia juga tidak akan membiarkan dunia ini percaya kepada gadis harta. Karena tujuan dari tetua ini saatlah jahat, gadis harta tidaklah membiarkannya. Tapi tetua ini memiliki niatan untuk memberikan tuduhan kepada gadis harta kalau dirinya lah yang sudah menciptakan metode seni iblis dan mengembalikan dunia. Serangan yang dia lakukan pun telah membuat gadis harta terluka, yang mana dia juga akan segera dikirim untuk pergi dari tempat ini. Karena jika ada yang berani menentang semua keputusannya, maka akan dia keluarkan dari gerbang surga selatan. Inilah kisah yang ingin ditunjukkan oleh gadis harta kepada mereka semua, yang mana ini tentu saja mengejutkan mereka. Meskipun gadis harta berada di antara hidup dan mati, ini pun telah membuat jiwanya terkurung dalam cermin perunggu. Baru-baru inilah dirinya mendapatkan fragmen yang secara perlahan memulihkan kekuatan asalnya. Miao Miao paham betul mengenai penderitaan yang gadis harta alami. Pasalnya ia juga pernah dikurung di dalam istana selama bertahun-tahun. Sinan menenangkan Miao Miao, pasalnya semua ini bukanlah kesalahannya, melainkan Nan Tianmen. Mereka harus membalas apa yang telah dia perbuat. Sinan berjanji kalau suatu hari nanti dirinya akan menghancurkan gerbang selatan demi bisa membalaskan dendam orang-orang yang dicintai oleh Miao Miao. Mendengar hal itu tentu mengejutkannya, tapi Miao Miao takut kalau Sinan tidaklah cukup kuat. Pasalnya gadis harta sekalipun tidak dapat mengalahkan roh selatan. Tapi Sinan memintanya untuk percaya. Terlebih lagi dirinya sudah berjanji, maka karena itulah dia akan melakukan yang terbaik. Miao Miao percaya kepada Kinan, tapi dia tidak akan membiarkannya sendirian, pasalnya dia juga akan membantu. Karena bagaimanapun dia yang membalaskan dendam rakyatnya. Mereka berjanji akan menjadi lebih kuat bersama. Xiaomu tidak ketinggalan dan akan membantunya. Begitu pula dengan para binatang roh Kinan. Mendapatkan bantuan ini tentu saja membuat Miao Miao menjadi sangat senang. 我既然许下承诺，相信你，但不能 焚天古国，先努力，一起变得更强。大家。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.